Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Urip Daryanto, akan melaporkan perkembangan terbaru peristiwa terbakarnya sumur rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, yang menelan 3 korban jiwa meninggal. Pemirsa, ada perkembangan situasi terbaru di seputar lokasi sumur minyak di Desa Gandu yang terbakar sejak Minggu 17 Agustus 2025 lalu, yakni sementara hingga Selasa 19 Agustus 2025 siang, api di sumur minyak yang terbakar itu masih berkobar. Kini ada bau gas mulai tercium di seputar sumur. Akibatnya, jika semula hanya sekitar 50 kakak yang mengungsi, Selasa 19 Agustus 2025, jumlah warga setempat yang mengungsi meningkat tajam hingga menjadi 200 kakak atau sekitar 800 jiwa. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Lulu Kusuma Agung Aryadi, ketika dikonfirmasi membenarkan jika jumlah warga yang mengungsi menjadi lebih banyak. Jika semula hanya 50 kakak, diperkirakan menjadi sekitar 200 kakak atau sekitar 800 jiwa. Ditanya penyebab jumlah warga yang mengungsi menjadi semakin banyak, dijelaskan, Lulu menurut penuturan warga muncul bau gas, sehingga dimungkinkan mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga banyak yang mengungsi. Informasinya, para pengungsi baru itu lantaran ada tercium bau gas, dimungkinkan mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mengungsi. Jelas Lulu. Kemana para pengungsi baru itu? Menurut Luluk, sebagian besar mengungsi ke wilayah Dusun Blimbing, Desa Gandu, sebagian besar mengungsi ke Duku Blimbing, sebagian kecil ada yang mengungsi di Balai Desa Gandu, jelasnya. Sekretaris BPBD Blora Mulyowati ketika dihubungi, membenarkan jika ada tambahan banyak warga Gandu yang mengungsi. Ini saya perjalanan menuju ke Gandu. Informasinya kok ada banyak tambahan warga yang mengungsi. Disebutkan ada 200 kakak. Untuk itu kami akan cek lapangan. Jelas Mulyowati. Sementara itu dari pantauan, meski hujan sempat mengguyur di lokasi, tampak tak mampu untuk memadamkan api yang berkobar tersebut. Salah satu anggota unit reaksi cepat URC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora, Agung Triyono yang berada di lokasi kebakaran, ketika dihubungi Blora TV Selasa 19 Agustus 2025 siang mengatakan, kobaran api masih belum bisa dipadamkan, sementara untuk upaya untuk melokalisir api terus dilakukan. Masih belum padam, api masih berkobar, tandas Agung ketika dihubungi Blora TV melalui telepon seluler. Ditanya apakah besaran api masih sama seperti saat pertama kali meledak dan terbakar Minggu 17 Agustus 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat lalu, dijelaskan Agung untuk besaran kobaran api sudah berkurang dibanding saat kebakaran di hari pertama. Sudah agak berkurang, jelasnya. Terpantau sementara upaya untuk memadamkan kobaran api di Dukuh Gendono belum berhasil, sejumlah petugas dengan menggunakan alat berat berusaha untuk melokalisir agar kobaran api tidak merembet kemana-mana. Caranya dengan menggunakan 2 ekskavator membuat tanggul di sekitar kobaran api. Diperoleh informasi, setelah pembuatan tanggul untuk melokalisir nantinya baru akan dilakukan pemadaman api. Untuk kondisi saat ini yang kita laksanakan adalah penanggulan. Penanggulan yang kita laksanakan dari ekskavatornya ada 4 dari DPUPR Kabupaten Blora. Kita kerahkan untuk menanggul dan mendorong ke sisi semburan. Fungsinya nanti untuk mempersempit kobaran yang ada di semburan seperti itu dan mengurangi panas yang ditimbulkan. Sekretaris BPBD Blora Mulyonati ketika dikonfirmasi menjelaskan, api memang belum bisa dipadamkan. Masih berkobar dan hingga saat ini masih diupayakan untuk pemadaman. Tandasnya Selasa 19 Agustus 2025. Diberitakan sebelumnya, menyusul atas peristiwa itu, gerak cepat Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman dan Forkopimda Senin 18 Agustus 2025 pagi langsung tinjau lokasi kebakaran di Gendono telah menelan 3 korban jiwa tersebut. Kedatangan orang nomor 1 di Blora itu selain takziah juga memberikan santunan kepada warga terdampak, termasuk sampaikan pesan berikut langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemkab bersama sejumlah pihak untuk segera menghentikan kebakaran sumur minyak itu. Ya, tentunya kami prihatin ya dengan kejadian ini. Yang pertama, saya dengan Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, dari SDM, dari SKK juga ada, mengucapkan bela sungkawa ya untuk yang meninggal dunia, ada 3 orang, semoga husnul khotimah. Nah, selanjutnya kami sudah melaporkan kejadian ini baik ke Kementerian SDM, Pak PLT Dirjen Migas, ke Pak Kepala SKK Migas, dan juga ke Pak Gubernur atas kejadian ini. Dan kita hari ini turun bersama, upayanya adalah bagaimana kita memadamkan api ini
Dan kita dari kemarin sudah berkoordinasi untuk warga sekitar sini untuk sementara kita ungsikan dulu, mengantisipasi hal-hal yang nanti dari akibat dari ini. Jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian dan SKK. Nah, ini karena ini sumur masyarakat yang ada di sini, nanti kita minta untuk dihentikan dulu agar ini tidak dioperasikan. Kebakaran sumur minyak yang dikelola masyarakat tersebut terjadi Minggu 17/8/2025 siang sekitar pukul 12.30 WIB dan merenggut 3 korban jiwa masing-masing atas nama Tanek 60 tahun, Sureni 52 tahun, dan Wasini 50 tahun. Suasana duka benar-benar menyelimuti Dukuh Gundono pasca terjadinya kebakaran sumur minyak. Pasalnya, juga ada 2 korban luka lainnya, yakni Yeti 27 tahun bersama anak balitanya yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta dan diinformasikan dalam kondisi kritis. Kebakaran tersebut juga mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Sejumlah ternak, diantaranya 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing, berhasil diungsikan. Sesuai laporan Sekretaris BPBD Blora, Mulyowati, kebakaran bermula dari aktivitas pengeboran yang diduga memicu percikan api. Sekitar pukul 11.30 sempat terjadi ledakan, memunculkan percikan yang langsung menyambar ke rumah warga. Bu Tanek meninggal seketika, disusul 2 korban lainnya, jelasnya. Sedikitnya 50 kepala keluarga kini terpaksa mengungsi untuk sementara waktu. Pas ada pengeboran, mungkin dari masyarakat lingkungan yang ada di sekitar lokasi tidak tahu kalau ada gas beracun. Nah, karena adanya gas beracun, jam 11.30 itu sempat meledak. Nah, itulah mengeluarkan percikan api. Tapi dengan di lingkungan itu ibu-ibu yang ngambil itu tidak sadar kalau itu membahayakan, sampai akhirnya ada ledakan lagi dan mengakibatkan kebakaran ke badan, terutama Bu Tanek yang itu langsung meninggal dunia, diikuti dari Bu Sureni, Bu Suwatini, dan menantunya Bu Sureni sama anaknya yang kecil 1 tahun 9 bulan, Mas Yoga itu. Kondisi saat ini sangat kritis. Ya. Tadi malam Bu Sureni jam 1.30 meninggal, diikuti tadi jam 7 Bu Watini, yang 2 saat ini ada di Rumah Sakit Sarjito, Jogja, kondisi sangat kritis. Bupati Arif Rohman menyatakan pihaknya telah melaporkan kejadian di Dukuh Gundono itu ke Kementerian ESDM, SKK Migas serta Gubernur Jawa Tengah. Prioritas utama kita adalah memadamkan api dan memastikan warga sekitar dalam kondisi aman. Sebagian warga sudah kita ungsikan untuk menghindari resiko lebih lanjut, termasuk mendirikan dapur umum untuk pengungsi, tegasnya. Dijelaskan, dukungan penanganan juga datang dari Pertamina dan SKK Migas. Kedua institusi ini menurunkan bantuan teknis untuk memadamkan api, termasuk menyarankan metode pengurugan sumur dengan tanah menggunakan bantuan ekskavator dan pantauan drone agar lebih efektif. Pada bagian lain, Bupati Arif mengingatkan agar pengelolaan sumur minyak masyarakat tetap memperhatikan aspek legalitas dan keselamatan. Lahan masyarakat, jadi memang bisa dikata ini sumur masyarakat yang belum legal. Kami menghimbau agar masyarakat menahan diri, menunggu izin resmi sesuai Permen 14 tahun 2025. Apalagi lokasi sumur ini berada di tengah pemukiman, sangat rawan terhadap bahaya, imbuhnya. Ada 3 yang luka, sementara ini kita rujuk di Jogja ya, untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit di Jogja. Status lahan ini? Lahannya ini lahan warga ya, lahan masyarakat. Jadi memang boleh dikata ini sumur masyarakat yang belum legal. Nah, oleh karena itu saya menghimbau agar masyarakat bisa menahan diri untuk mengurus izinnya dulu. Ini kita kan ada Permen 14 soal sumur masyarakat ini. Nanti kalau sudah ada izinnya baru boleh operasi. Karena untuk beroperasi kan ada syarat-syaratnya. Dan kita juga menyayangkan karena lokasinya ini di rumah ya, di belakang rumah. Mestinya kan harus memperhatikan keamanan, safety, dan lain. Sementara itu Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto menyatakan, atas kejadian Dukuh Gundono itu, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi. Setelah api padam, tim Lab 4 Polda Jateng akan melakukan penyelidikan mendalam.
Kami bersama Forkopimda juga sudah berkoordinasi untuk memperketat pengawasan aktivitas sumur masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang, tandas Kapolres Wawan. Jadi dari kepolisian menindaklanjuti kemarin kejadian tersebut, kami sudah meminta klarifikasi dari beberapa saksi. Nanti kami lakukan penyelidikan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lapor Polda Jateng. Nantinya apabila api ini sudah bisa dipadamkan, insya Allah tim dari lapor akan datang ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ya, nanti ke depan tadi sudah bicara dengan Pak Bupati dan Forkopimda dan berkoordinasi dengan Polda, nanti ke depan akan lebih ditertibkan kembali terkait sumur-sumur masyarakat. Sudah ada sekitar 4 saksi yang kita minta klarifikasi tadi malam sampai subuh tadi anggota sudah melakukan tindakan penyelidikan dan meminta klarifikasi dari saksi-saksi. Dapur Umum. Pemirsa, sementara upaya pemadaman api terus dilakukan, Pemkab Blora bekerjasama dengan sejumlah pihak mendirikan dapur umum di Balai Desa Gandu untuk membantu warga terdampak. Dijelaskan Bupati Arief, kondisi dapur umum di Balai Desa Gandu sudah mendistribusikan makanan kepada warga terdampak, kurang lebih 600 nasi bungkus, termasuk kepada personel pengamanan yang bertugas. Dijelaskan, orang nomor 1 di Blora itu, Kementerian Sosial RI menurunkan bantuan. Mereka telah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan kebutuhan warga, mulai dari ketersediaan logistik, kasur, selimut, air minum, susu untuk anak-anak. Terpisah, Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Lulu Kusuma, ketika dihubungi Blora TV menjelaskan, keberadaan dapur umum yang didirikan Desa Gandu di setiap harinya menyediakan makanan 800 porsi untuk 3 kali makan. Selain itu juga menyediakan 5 tenda family, kasur 100 buah, selimut 100 buah, air mineral 40 galon, susu baduta 17 kotak, susu balita 20 kotak, sayuran kacang panjang 200 ikat, telur 8 kerat, bumbu dapur 5 paket, penyedap rasa 5 paket, mie instan 50 dos. Ditanya berapa personal yang terlibat di dapur umum, dijelaskan dulu cukup banyak tenaga yang diterjunkan di dapur umum. Masing-masing dari relawan Tagana Dinsos 7 personel, Polwan 6 orang, sementara itu yang mendistribusi logistik ke warga terdampak para anggota Karang Taruna Desa Gandu. Ada relawan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, TPPKK sebanyak 8 orang. Jadi untuk dapur umum di hari ketiga ini kita ada relawan dari teman-teman Tagana 7 orang, kemudian dari Polres Blora, Polwan 6 orang, kali 3 kali shift, 3 kali piket, kemudian dari tim PKK 8 orang untuk distribusi logistik dari Karang Taruna Desa Gandu. Untuk dapur umum saat ini masih kondisi aman untuk 800 porsi sekali makan, sehingga kita siapkan 800 kali 3, itu sudah termasuk dari pengungsi dan rekan-rekan dari PAM. Kemudian untuk logistik saat ini sudah datang dari Kementerian Sosial. Kita harapkan cepat selesai ini sampai mungkin 2 hari 3 hari sudah masih aman untuk yang. Yang cukup diacungi jempol tentang kepedulian dan aksi sosial di Desa Gandu itu adalah sejumlah polwan dari Polres Blora juga mendirikan dapur umum untuk membantu korban kebakaran di desa itu. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, ketika dihubungi membenarkan jika sejumlah anggota Polwan Polres Blora juga terlibat langsung di dapur umum Desa Gandu. Ya, sejumlah polwan memang terjun di dapur umum bekerja sama dengan Dinsos P3A, tandasnya. Ditanya berapa personel Polres yang diterjunkan ke lokasi kebakaran sumur minyak di Desa Gandu. Dijelaskan Kapolres Wawan, personel yang diterjunkan ke lokasi kebakaran, termasuk yang bertugas di dapur umum, total kurang lebih 120 personel. Demikian pemirsa Breaking News kali ini, semoga musibah yang ada di Dukuh Gendono Desa Gandu itu bisa segera teratasi. Nantikan perkembangan berita kebakaran sumur minyak di Gandu tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman. Dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Amin.